Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Lanjut supaya pelajaran kita lebih bermanfaat dan bisa ilmu yang kita dapat bisa lebih bermanfaat. Silakan untuk 12 terlebih dahulu dipimpin doa. Silakan kelas. Mengingatkan sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya lebih lanjut setelah berdoa kita Bapak absen terlebih dahulu. Dan antara kalian untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Abdul tidak hadir. Apa Abdul? Sakit? Izin? Izin. Yang lain hadir semua ya. Oke, selanjutnya biar lebih energi dari semangat. Sebelum dilanjut kita diam-diam dulu ya. Bisa, Peserta? bisa, Peserta? bisa. Lanjut Pak. Jaya, jaya, jaya. Sebelum dilanjut ke materi berikutnya, Bapak akan memberikan satu pertanyaan kepada kalian. Pertama adalah sesuai dengan tema kita dalam lingkungan, apa yang akan terjadi jika manusia tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar? Menurut kalian apa sih yang terjadi ketika kalian tidak mau bertanggung jawab atas lingkungan di sekitar kalian? Apa yang akan terjadi? Ada yang menjawab? Silakan. Apa yang terjadi? Silakan. Lingkungan akan menjadi kotor. Betul. Ada yang lain? Terjadinya banjir. Banjir. Ya. Jadi ketika lingkungan kita tidak peduli dengan lingkungan, dengan membuang sampah sembarangan, kemudian menebang pohon sembarangan, yang pertama adalah akan terjadi erosi yang membanjir. Begitu juga seperti yang dikatakan oleh Salim tadi, apa itu? Lingkungan akan menjadi kotor. Ya. Jadi ketika kita tidak peduli dengan lingkungan kita, ketika ada sampah, ketika ada selokan atau got yang bersumber dengan sampah, akhirnya akan menjadi kotor dan akan menimbulkan banjir. Yang kedua, pelajaran pada hari ini, siswa mampu menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Kalian dituntut untuk lebih peduli kepada lingkungan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dan siswa memahami pentingnya menjaga lingkungan berdasarkan ajaran Islam seperti mengatur dalam ayat surat Al-A'raf ayat 56 dan surat Ar-Rum ayat 41. Terakhir, siswa mampu melaksanakan proyek pelestarian lingkungan seperti kampanye kesadaran, penghijauan atau penanaman pohon. Selanjutnya kalimat. Apa yang dimaksud dengan kalimat? Jadi yang disebut dengan kalimat adalah proyek penguatan profil belajar Pancasila. Dan PPLA yang adanya adalah di mata pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam. PPLA adalah profil belajar tanpa bil, merupakan
berbuat baik atau menjaga bumi. Karena bumi ini sudah sedemikian rupa diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada manusia, kemudian telah diatur dengan aturan Allah. Nah, kita sebagai mukmin diperintahkan oleh Allah supaya menjaga. Termasuk tadi tidak boleh dikotori, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh menebang pohon sembarangan. Kemudian selanjutnya berdoa. Sekarang mari kita saksikan video yang akan kita saksikan video yang saya Sejak dulu Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai kekayaan alam dan kebudayaan yang beraneka ragam. Namun saat ini kekayaan alam dan kebahagiaan Indonesia sedikit terusik dengan suatu masalah yang dianggap masyarakat tidak terlalu penting. Masalah tersebut adalah sampah. Menurut Badan Standar Nasional Indonesia, sampah adalah limbah yang bersifat padat yang terdiri dari zat organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan. Salah satu sampah yang paling mengganggu lingkungan kita saat ini adalah plastik. Hal ini disebabkan sampah plastik membutuhkan waktu yang lama agar bisa terurai. Manfaat plastik memang membuat hidup kita menjadi terasa lebih mudah. Misalnya saja saat kita menggunakan plastik sebagai wadah untuk membeli minuman di pinggir jalan. Namun, tahukah kamu kemana pergi wadah plastik yang telah kita gunakan? Limbah plastik yang telah kita gunakan akan dibuang begitu saja. Nah, dalam pembuangan limbah plastik ini, hal yang sering kita temui adalah kebiasaan membuang sampah plastik sembarangan. Kebiasaan membuang sampah plastik sembarangan tanpa kita sadari telah merusak lingkungan hidup serta menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan kita, mulai dari pencemaran lingkungan sampai menimbulkan bencana alam seperti banjir. Menurut beberapa penelitian baru-baru ini, Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai pembuang sampah plastik ke lautan terbanyak di dunia. Banyaknya sampah plastik yang dibuang ke lautan adalah sekitar 187,2 juta ton. Dengan jumlah sampah plastik sebanyak ini, maka dapat dikatakan lihat tadi videonya. Silakan diperhatikan. KPD-nya silakan disimpan terlebih dahulu. Silakan kira-kira apa yang setelah kalian diskusi, masalah apa yang kalian lihat dari video tersebut. Kita akan jawab. Dari setelah kita menonton video yang telah Bapak ayatkan tadi, kira-kira masalah apa yang kalian lihat dari video tersebut? Membuang sampah sembarangan. Ada yang lain? Ada lagi? Bukan? Tercemarnya lingkungan. Ada lagi? Ada lagi? Bukan? Sampah plastik tidak mudah. Dan pertanyaan kedua, pelajaran apa yang kalian ambil dari video tersebut? Ada pelajaran yang kalian bisa diambil dari setelah menonton video tadi. Apa
membuang sampah pada tempat. Ini ada yang lain? Yang menyaksikan video tadi? Ada yang coba? Solusi? Sampah bisa didaur ulang. Ini ada solusi setelah melihat video tadi, ternyata ada solusi bagaimana caranya sampah itu bisa diolah secara daur ulang. Ini ada solusinya setelah sampah yang dibuang itu daripada dibuang itu ada yang bisa didaur ulang sehingga bisa dimanfaatkan kembali. Ya, pembuatan materi. Konsep lingkungan dalam Islam Indonesia sebagai khalifah. Itu tugas manusia adalah menjaga bumi, bukan merusak. Jadi kita sebagai manusia adalah seorang khalifah yang ditunjuk oleh Allah, yang ditugaskan untuk menjaga bumi, bukan untuk merusak. Jadi kita ini mempunyai perintah dari Allah untuk menjaga bumi. Salah satunya contoh tadi ya tidak membuang sampah sembarangan. Kerusakan terhadap lingkungan. Yang pertama adalah dampak ekologis, yaitu hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran air, udara, dan tanah. Yang kedua adalah dampak sosial, krisis air bersih, bencana alam, dan gangguan kesehatan masyarakat. Perspektif alam, merusak lingkungan berarti melanggar amanah Allah dan menimbulkan kemudaratan bagi umat. Prinsip pembagian kelompok atau saja ini adalah kelompok 1 dan ini adalah kelompok 2, ini adalah kelompok 3. Nanti kalian akan berdiskusi, akan mempresentasikan hasil daripada kerja kelompok. Apa yang bisa kita lakukan sebagai individu untuk berkontribusi dalam menjaga bumi? Ini yang yang akan kalian jawab nanti, yang presentasikan pertanyaannya seperti ini. Bisakah nilai-nilai Islam menjadi solusi atas permasalahan lingkungan? Silakan kalian untuk melaksanakan diskusi. Akan didiskusikan bersama kalian. Dan setelah selesai kita berdiskusi, nanti untuk pelaksanaan aksi, kan setelah berdiskusi tadi kita akan melakukan aksi, pelaksanaan aksi kita. Akan diambil sampahnya, dibersihkan ruangan ini supaya bersih. Sampahnya diambil, dipungutin, disapu. Kemudian ini bangku-bangkunya diberesin. Itu ada sampah di sini diambil.
biasa di upload jawabannya kemudian yang sudah jadi aku lewat lakukan sebagai seorang pelajar muslim untuk terus menjaga lingkungan sekolah sampai jadi apa yang kalian lakukan untuk menjaga lingkungan sekolah kalian. Materi pada pagi hari ini pertama, menjaga lingkungan merupakan bagian dari keimanan dan tanggung jawab manusia. Silakan kalian nanti membuat rencana aksi pribadi untuk menjaga lingkungan. Jadi setelah pembelajaran ini selesai, barangkali kalian setelah di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah, kalian harus mempunyai rencana untuk menjaga lingkungan, mempunyai rencana aksi untuk menjaga lingkungan baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah. Terima kasih. Pembelajaran pada hari ini sudah selesai kita laksanakan. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak berikan pada hari ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kalian. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini supaya lebih barokah, silakan ketua kelas untuk berdoa lebih barokah. Silakan ketua kelas untuk Assalamualaikum